Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sebenarnya pernyataan dari Anies Baswedan, begitu kan ya. Sudah waktunya bahwa mengakui bahwa ini adalah bencana nasional. Kita tahu bahwa sekarang ini update-nya, kabarnya orang-orang yang meninggal terdampak longsor banjir begitu kan ya mencapai 1.000 lebih. Bayangkan 1.000 lebih itu nyawa saudara-saudara kita begitu. Tapi nampaknya Presiden Prabowo Subianto masih percaya terhadap bawahannya. Nanti baru merasakan begitu kan ya. Kalau sudah 1.500 orang yang meninggal begitu kan ya. Terus kemudian kerusakan begitu parah, baru dia merasakan minta maaf, minta maaf, minta maaf. Dan kemarin juga Prabowo minta maaf begitu. Nah, saya kira untuk saat ini begitu kan, bukan menyalahkan pemerintah, tapi status bencana nasional ini, mulai dari bantuan dari luar begitu, kabarnya sudah ditahan, tidak diizinkan, kena pajak dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa ada apa begitu. Di satu sisi kena pajak kabarnya, di satu sisi begitu kenapa tidak minta bantuan, tidak menerima bantuan dari orang luar begitu kan. Makanya Anies Baswedan ini mengatakan bahwa sudah saatnya ini diakui begitu sebagai bencana nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka, karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran, kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan, atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar. Tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Padahal kita tahu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh begitu kan ya. Yang kemudian sampai hari ini, sampai detik ini begitu kan, kayu gelondongan di situ masih belum ditemukan. Siapa ulahnya? Apakah akibat tangan-tangan manusia? Ini tidak bisa diungkap nampaknya begitu ya, apalagi pembantu-pembantu dari seorang Presiden Prabowo Subianto sendiri. Nah, Anies Baswedan ini menilai bahwa bencana Sumatera layak ditetapkan status menjadi bencana nasional. Kenapa? Karena Anies datang ya langsung ya dengan bantuan Anies Baswedan begitu kan, berbicara dengan korban begitu kan. Menurutnya sudah waktunya pemerintah ini menetapkan status bencana nasional ya untuk Sumatera. Tapi nampaknya Presiden Prabowo masih ogah. Masih percaya ke Bahlil, masih percaya ke Zulhas, masih percaya ke Menteri Kehutanan, masih percaya ke ini. Aduh, ya saya ditegur nih ya oleh komentar-komentar di subscriber dari podcast rakyat begitu kan. Jangan terlalu banyak ketawanya, Bang. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan begitu. Coba kita lihat saja update-nya begitu kan. Ya ternyata ketika Presiden Prabowo Subianto ingin berkunjung begitu kan ya ke Aceh Tamiang, ternyata tenda-tenda itu masih belum dibangun. Padahal janji Bahlil pada waktu itu akan segera membangun. Ya inilah pentingnya kenapa presiden itu harus gerak cepat di negeri Indonesia. Kenapa? Karena negeri kita itu negeri feodal yang bawahannya pada penjilat semua.
Ini tenda baru dibikin 2 hari sebelum presiden datang. Berarti mereka 2 minggu di sini tidur dengan terpal, tidur kedinginan, pakai nyamuk, lumpur-lumpur. Ya, pas presiden datang baru ada tenda kayak gini. Pejabat-pejabatnya baru sterilisasi lah, baru menyesuaikan protokoler lah, pembersihan lah, biar nggak kelihatan mencekam-cekam amat. Itu pentingnya Pak Prabowo kenapa harus gerak cepat. Karena bawahan Bapak itu semuanya penjilat, nunggu gerak kalau Sampai hari ini begitu kan ya. Lalu kemudian ada update terbaru bahwa ya tenda-tenda itu sudah dibangun H-2 dari Presiden Prabowo Subianto mau berkunjung. Ini yang disampaikan faktanya di lapangan, bro. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bagaimana situasi dan kondisi saat ini begitu kan? Ya, situasi lampu ini dilihat langsung begitu. Ternyata masih gelap di situ. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian perlu ditegaskan kembali bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak seharusnya tidak begitu terlalu percaya dengan omongan-omongan bawahannya begitu kalau tidak terjun langsung. Jadi kemarin lampu Tamyang sempat nyala ketika Presiden Prabowo datang. Sekarang lihat, mati lagi. Lihat. Nah, inilah kalau jadinya pejabat publik kerja cuma buat menjilat atasannya doang, bukan buat kesejahteraan publik banyak. Kecewa. Bahlil mengecewakan. Abang ini kita di daerah mana? Desa Pahlawan. Pahlawan. Kalau listrik sempat nyala kemarin saat Prabowo datang. Iya, sempat nyala. Saat Presiden datang. Iya. Tapi setelah itu mati lagi. Mati lagi. Oke. Jam 10 malam terakhir hidupnya. Ada harapan buat pemerintah kita, Bang? Kalau bisa untuk Pak Bahlil, kalau hidupkan lampunya ya, Menteri SDM. Ya kan? Cuma janji doang ya. Itu jangan cuma janji doang. Ya. Terima kasih, Bang. Ini adalah gambaran betapa mencekamnya Aceh Tamiang di malam hari. Tanpa listrik. Dan tadi berkali-kali gue lihat ambulans lalu lalang. Sangat-sangat mencekam. Dan ini adalah hari ke-14 bencana loh, bayangin. Bayangin 7 hari pertama bencana ekologis ini, betapa mengerikannya dan betapa lambatnya negara dalam mengatasi ini. Ini titik ke-11 kalau nggak salah di DI2 penyaluran, gelap banget. Ini truk kita mau ngasih di posko. Jadi kita cuma bisa ngasih donasi. Yang bisa bikin kebijakan adalah negara. Jadi jangan cuma klaim-klaim mau ngasih listrik, ngasih apa, janganlah. Orang bener-bener lapar, bener-bener menggigil, bener-bener ketakutan. Mati aja ke laut pejabat-pejabat yang sempat-sempat berkhianat di tengah situasi darurat ini. Seperti Pak SBY dulu, ketika ada tsunami, Pak SBY waktu itu begitu, ada yang ingin menggoda Pak SBY untuk tidak langsung ke Aceh dulu, ya. Tetapi Pak SBY ngotot, langsung ke Aceh langsung, ya, penanganan langsung banjir, penanganan bantuan, penanganan rumah-rumah, penanganan bantuan dari orang luar dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa pemulihan ekonomi itu semakin maksimal begitu kan. Ini kan kita lihat saja nampaknya pemerintah pusat begitu kan, nampaknya masih melihat bahwa gengsi begitu, kaya. Coba kita lihat saudara-saudara kita begitu kan ya. Ini yang ada di yang di lapangan. Ini tidurnya bukan di tenda, Pak. Ya. Kemana tenda-tenda yang dibangun katanya ratusan begitu kan ya? Ini kita tonton saja di situ. Ini langsung di situ. Ini menandakan bahwa ya negara ini kan lambat menangani hal-hal seperti ini pada akhirnya begitu. Dari kayu yang terpapar ini sepertinya tidak terlalu banyak. Kita sudah tahu persis ini kayu-kayunya bentuknya ini tidak dalam bentuk yang ditebang. Jadi dari sekian banyak tadi saya hanya menemukan satu potongan yang ditebang asli. Jadi tidak banyak, sehingga kalaupun ada karena kegiatan manusia atau antropogenik dari kayu yang terpapar ini sepertinya tidak terlalu banyak. Jadi yang banyak adalah dari kayu yang secara utuh mengalir. Tapi kalau lihat besar-besarnya kayu ini, pertama bahwa di daerah hulu itu relatif belum terganggu. Kedua, daya dorong airnya sangat kuat. Jadi sangat kuat. Bayangkan kayu sekian banyaknya bisa terdorong sampai ke pantai. Ini kalau kekuatannya tidak sangat cukup, itu tidak akan mungkin sampai ke pantai. Artinya hanya
mengikuti kembali rumus Jusle, semakin lereng akan semakin kuat daya dorongnya. Semakin curahnya hujan semakin tinggi, semakin kuat daya dorongnya. Semakin lemahnya tanah menahan pohon, semakin kuat daya dorongnya. Jadi itu rumus umum yang biasa kita pelajari di sekolah. Apalagi tahu nggak dengan omongan orang ini? Dia mengatakan bahwa gelondongan kayu yang datang begitu kan di bawah banjir itu hanya satu yang ditemukan ya, yang diduga bahwa oleh tangan-tangan manusia. Padahal itu sudah nampak di depan mata, Pak. Kayu itu sudah dipotong, diukur, begitu kan ya, ada labelnya di situ. Masa iya masyarakat masih dibodohi dengan hal-hal seperti itu? Ya, masyarakat tidak bodoh, Pak, ya. Ini kita lihat saja begitu kan. Ya, nampaknya dia berbicara soal meyakinkan begitu kan. Tapi masyarakat sudah kadung tidak percaya soal-soal itu begitu. Nampaknya dengan adanya seperti ini sudah mulai terbongkar begitu kan. Masyarakat sudah mulai berbicara. Padahal ini salah satu warga begitu mengatakan, "Mu'alim, saya bersama kamu Mu'alim, jangan menangis lagi. Kalau Mu'alim nangis, ya rakyat juga lemah," katanya begitu kan. Ini gotong royong, Pak. Artinya apa? Artinya masyarakat ini ya, satu sisi kena korban ya, satu sisi membantu korban. Akhirnya korban bantu korban begitu. Ini kan menunjukkan bahwa ayolah kita sadar bersama. Ini soal kemanusiaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mu'alim, bek kikile. Jangan nangis-nangis lagi. Bek momole Mu'alim. Nanti mongot-mongot nih Mu'alim. Konflik Aceh sudah kita hadapi. Damai sudah kita pelihara Mu'alim. Tsunami Aceh sudah kita tangani. Gempa serempah di dataran tinggi Tanjung Gayung sudah kita hadapi Mu'alim. Covid-19 sudah kita lalui juga Mu'alim. Bencana longsor dan banjir Sumatera sama-sama kita lalui Mu'alim. Jangan nangis lagi. Masyarakat bersama Mu'alim. Jangan cengeng. Aceh itu adalah rahim para pejuang. Bangsa yang paling sulit untuk ditaklukkan. Bangun Mu'alim. Kalau pemimpin menangis, kami masyarakat lemah Mu'alim. Kalau ada bantuan dari orang begitu kan, dari negara-negara lain, ayo bantu demi pemulihan ekonomi, demi pendidikan, demi kesehatan. Coba bayangkan begitu kan ya, dengan banjir-banjir seperti itu, kerusakannya puskesmas, rumah sakit begitu kan ya, terus kemudian tempat ibadah, terus kemudian tempat pendidikan. Kamu kapan? 1 tahun saya kira tidak akan bisa berjalan semaksimal mungkin. Tidak tentram pemikiran masyarakat sekarang ini. Takut ada banjir lagi, takut ini, takut itu dan semacamnya. Artinya pemulihan ini harus secepat mungkin begitu kan ya. Jadi saya kira ini sudah banyak diungkapkan di di berbagai media sosial begitu kan ya. Bahkan tenda pun kabarnya tidak ada penghuni ya. Ini relawan ini bongkar tendanya di situ begitu ya. Apakah benar atau tidak? Nah, ini kita harus tahu. Nah, dengan adanya seperti itu, sosok Anies Baswedan inilah yang kemudian mengatakan bahwa menilai bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera dan Aceh begitu kan layak ditetapkan status menjadi bencana nasional. Nah, menurutnya dengan status bencana nasional, pemerintah pusat memiliki ruang lebih besar untuk menggerakkan anggarannya, personil hingga bantuan-bantuan alat berat dan sebagainya. Ini saya kira ini biar cepat pulih di situ begitu. Nah, Anies ini menyebutkan bahwa akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat bantuan personel itu. Ya, saya kira apa susahnya sih untuk menetapkan status nasional bencana nasional? Apakah takut membantu saudara-saudara kita? Nggak rugi kok kita bayar pajak. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari kemanusiaan, ya. Ini di bagian dari kemanusiaan di situ begitu. Ngapain rugi kepada saudara-saudara kita kok begitu kan, ya? Kalau kita lihat begitu kan updateannya begitu kan, ya. Kabarnya ini sudah 1.000 lebih, ya. Sudah di Sumatera begitu kan, soroti banjir Sumatera tewaskan 1.000 orang lebih ya. Singgung RI belum minta bantuan internasional. Ini gimana? Ini gimana logikanya begitu kan? Kalau tidak minta bantuan ke internasional dan sebagainya. Tapi kita lihat saja
Ya, seperti apa yang disampaikan Anies Baswedan begitu kan ya. Ini ingin cepat. Seperti Mualim berbicara ingin cepat, masyarakatnya ingin tidak kelaparan dan sebagainya begitu kan ya. Banjir pohon-pohon seperti ini berserakahan luar biasa begitu. Ini menandakan kasihan masyarakat begitu kan. Nah, inilah sosok Anies Baswedan yang kemudian mengatakan jangan sampai tertukar ini antara presiden, wakil presiden dengan Anies Baswedan. Menyoroti seperti itu begitu kan. Ini dengan ditetapkan bencana nasional, maka semua sumber daya negara difokuskan untuk menolong korban banjir di 3 provinsi di Sumatera di Sumatera. Korban yang terdampak sudah mencapai ribuan jiwa, baik yang meninggal, hilang dan kehilangan tempat tinggal serta kehilangan mata pencariannya. Ini betul begitu bahwa apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ada benar juga untuk menetapkan status nasional. Agar apa? Agar bantuan-bantuan dari berbagai negara, biar perhatian dari masyarakat atau pemerintah atau presiden begitu kan ya, untuk mempercepat pemulihan itu begitu ya, soal ekonomi, soal pendidikan, soal akses jalan. Ini kan juga menjadi dampak beban yang sangat luar biasa kalau tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional. Kenapa, Bang? Ya karena korban jiwanya banyak begitu. Jadi saya kira ini perlu begitu kan untuk menetapkan itu begitu kan. Ya untuk buang untuk membantu saudara-saudara kita ya, uang pajak kita silakan. Ya yang penting maksimal, yang penting untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita begitu kan. Coba kita lihat saja. Ya kita lihat saja di negara kita. Kenapa? Ya dengan adanya situasi dan kondisi rakyat kita, korupsi misalnya begitu kan ya. Kok begitu angel luar biasanya begitu kan untuk mengungkapkan itu ya, dengan kayu-kayu gerondongan seperti itu, apakah bisa ditelusuri dan sebagainya. Sampai hari ini ya masih dicari, dipelajari, ya diinvestigasi, pokoknya dan sebagainya. Lalu kemudian dilupakan. Inilah di konstitusi negara kita ya, orang-orang yang korupsi dan maling-maling kekayaan alam kita itu bisa berlindung di ketiak kekuasaan. Coba kita lihat saja begitu. Ini kan menandakan bahwa saya pribadi melihat bahwa ayolah kita beresin. Kalau bukan Presiden Prabowo Subianto, siapa lagi? Masa Gibran? Ya masa Gibran begitu kan? Ya Gibran itu walaupun sebagai seorang wakil presiden, ya nampaknya masih masyarakat masih melihat bahwa wih cuma Gibran. Apa solusinya dong begitu kan? Orang masih menandakan kapasitasnya sosok dari seorang wakil presiden itu dianggap tidak memberikan solusi yang baik, yang cepat begitu, yang cepat begitu kan ya. Makanya saya sering sebut pasca terjadinya bencana alam ini lahir bencana kepemimpinan, respon dan inisiatif yang sangat buruk terjadi ya. Pemetaan aja sangat gagal. Muncul kalimat hanya mencekam di sosmed, menunjukkan ya ketidaktahuan begitu skala bencana. Lalu presiden bilang membaik, menunjukkan proses ABS terjadi. Nah, saya suzon dengan ABS karena saya yakin sifat manusiawinya ya. Ini banyak begitu yang disampaikan oleh netizen begitu kan ya. Ini kan menandakan bahwa negara kita sampai hari ini ya masih itu aja, mereka nggak tahu ini. Ya semoga kita selamatlah saudara-saudara kita ini semua begitu. Nah dengan adanya seperti Anies Baswedan menunjukkan itu begitu ya. Nampaknya Anies langsung memberikan solusi sat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.